Halo guys, balik lagi dengan Kukus Hobby. Dan kali ini saya akan unboxing untuk dua figur sekaligus, yaitu Nendoroid Futaba Sakura dan Figma Oracle. Dua-duanya ini adalah orang yang sama jika kalian belum pernah main Persona 5. Oracle ini adalah versi dari metaverse-nya Futaba. Jadi kita langsung unboxing aja ya. Let's go. Ya, seperti biasa kita lihat dari boxnya dulu. Untuk warnanya ya, untuk yang Nendoroid punya box, ini warnanya warna Persona banget. Merah dan hitam karena itu dominan sekali kalau kalian pernah main Persona 5. Dan menurut saya Futaba ini Nendoroidnya untuk posenya banyak ya yang bisa dibikin. Jadi benar-benar menarik sekali buat dibeli. Dan untuk Figma Oracle-nya sendiri, warnanya dominan, ada merahnya dan ada hijaunya karena bisa dilihat dari outfitnya dia ada hijau-hijaunya. Jadi gabungan antara dominannya Persona dengan Oracle-nya sendiri. Jadi kita mulai dari Nendoroid Futaba dulu. Jika kalian belum pernah main Persona 5, jadi Futaba dan Oracle ini adalah orang yang sama. Karena di Persona 5 itu kita akan pergi ke semacam dimensi lain. Begitu dia pindah ke dunia lain itu, dia akan berubah menjadi Oracle. Jadi ini Oracle itu codename-nya dia di dunia itu. Jadi ini Futaba Sakura orang aslinya di dunia asli, dan begitu dia pindah, dia menjadi Oracle. Jadi ini orang yang sama ya, jika kalian belum pernah main Persona 5. Tapi jika kalian udah pernah main Persona 5, just ignore what I'm saying just now. Ini untuk partsnya lumayan banyak ya, si Nendo ini Futaba ya. Bisa lihat di sini, kita lihat instruksinya juga dijelasin. Dan yang paling menarik dari beberapa parts ini adalah yang seperti efeknya Persona 5 itu ya, yang hitam itu. Jika kalian main Persona 5 pasti kalian tahu itu salah satu semacam reaction effect ya. Dan tadi saya lupa kasih lihat, letaknya ada di belakang, di dalam ininya, packagingnya ada di nempel situ ya. Jadi jika kalian beli jangan sampai miss out, ada di belakang situ. Ini kita mau lihat dulu dari artikulasinya ya. Untuk pergerakannya, karena tangannya ini nggak terlalu banyak, kakinya juga oke. Tapi memang Futaba ini partsnya banyak. Jadi untuk banyak pose memang nggak diperlukan banyak artikulasi ya dari dia. Kita mau lihat mukanya. Ini mukanya ini lucu ya, kayak ciki-ciki gitu, smirking. Nah, ini dia muka sedih. Nah, ini tangannya untuk dibuat posisi duduk ya. Ini ntar gabunginnya sama kaki ini. Jadi dia kayak lagi duduk gitu, pegang kaki ke depan gitu tangannya. Jadi menurut saya bagus sih ini Futaba ya, untuk possibility posenya bagus. Nah, ini untuk tangan yang satu ini pegang HP ya. Dan yang satu lagi ini buat dimasukin ke kantong jaketnya. Nanti akan saya pakai buat pose. Nah, ini 3 propnya ya, termasuk Morgana. Tapi nanti saya akan kasih lihat Morgananya. Ada keyboard satu, makanan, dan ada minuman. Kenapa ini? Jika kalian nggak tahu, karena dia itu shut in ya. Si Futaba ini di gamenya itu dia sering ngerem di kamar sebelum bertemu dengan Phantom Thieves lainnya. Mudah-mudahan nggak spoiler ya jika kalian belum main. Dan dia ini karakter utama, jadi eventually kalian akan ketemu dia. Nah, ini Morgananya. Saya sudah punya si Morgana dari Joker dan Persona 5 Joker, sekarang dapat Morgana lagi dari dia. Jadi dia udah punya 2. Ya, ini untuk base plate sama stand-nya ya. Seperti biasa ya, Nendoroid. Ada yang beda, ini extra joint-nya. Dan tadi saya lupa kasih lihat ada tangan juga, satu lagi ini. Ya. Nah, ini yang saya bilang menarik ya. Ini stand-nya buat yang digabungin ke yang ini. Seperti background hitam ini ya. Nanti saya akan kasih lihat gimana aplikasinya sesuai di game. Walaupun nggak mesti begitu ya, cuman kalau ikutin yang di game aja. Ini pose yang saya akan bikin cuma simple. Futaba masukin tangan ke kantong. Karena memang saya akan unboxing dan review untuk 2 figur, jadi saya pilih pose yang gampang aja untuk si Nendoroidnya ini. Ini saya mau kasih lihat ya, untuk bisa dicopot bagian sini kakinya, dan bagian torsonya juga bisa dicopot. Seperti itu ya. Jadi untuk ganti tangannya gampangnya
bisa copot ini ya dulu, jadi lepasin torsonya, walaupun enggak juga bisa, cuma lebih gampang begini ya, seperti ini. Nggak gitu susah ya untuk pasangnya, dan memang ini selain posenya banyak, dari pasnya banyak, dia juga ada propnya lumayan ya, seperti ada keyboard, ada makanan dan minuman itu, serta Morgananya. Jadi menurut saya ini lumayan worth it ya, terutama jika kalian fans of Persona 5, mau yang royal atau yang biasa pun, karena ada Futaba. Menurut saya ini lumayan worth it untuk dibeli jika kalian lagi nyari figur yang berhubungan dengan Persona 5 ataupun berhubungan dengan Futaba. Ini kita mau pasang ini ya, headphone-nya letaknya di belakang ya, jadi dia taruh bukan di atas kepalanya, tapi lebih ke arah belakang. Dan mungkin lebih baik untuk tidak dipasang dulu kayak saya tadi ya, mungkin pasang satu-satu dulu seperti ini, nanti tinggal di attach, begitu kanan kiri dari kepalanya sudah dipasang headphone-nya seperti ini. Ya, make sure kalau udah pas, dan Futabanya untuk pose ini sudah jadi. Lumayan cool ya, dia pakai earphone dan tangan di kantong. Jadi pose ini walaupun saya bikin karena cepat dan gampang, tapi menurut saya posenya juga termasuk cool. Buat kalian yang udah pernah main Persona 5 ataupun Persona 5 Royal, siapa sih favorit kalian dari Persona 5? Mau itu karakter utama ataupun side karakter, confident-nya, please let me know in the comment. Kalau buat saya sendiri, selain protagonis si Joker, karakter favorit saya, Futaba dan mungkin Kasumi ya. Tapi karena Kasumi, jika kalian belum pernah main Royal, agak-agak daerah spoiler, saya nggak mau terlalu bahas. Dan nanti juga saya akan unboxing figur Kasumi ya setelah ini ya. Nanti saya akan kasih lihat di end of video seperti apa figurnya dari RFXJ. Ini udah jadi nih Futabanya, kayak gini aja. Kalau mau diposein tinggal taruh si Morgananya di sebelahnya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ini seperti background ini yang saya bilang reaction dari Persona 5. Nanti dipasangnya seperti ini. Ya, tapi walaupun ada aplikasi lain ya, tapi jika menurut gamenya ya reactionnya seperti ini. Saya juga ada fotonya di Instagram, jadi kalau kalian ke Instagram saya, kalian bisa lihat seperti apa. Sekarang kita menuju ke Figma Oracle. Ada Figma Futaba ya, juga ya, cuma saya tidak punya, saya belum tahu mau beli atau enggak. Tapi memang saya sebenarnya lebih tertarik dengan desain dari karakter dan outfit mereka yang di Metaverse. Jadi saya pilih untuk beli dari Figma Oracle. Walaupun propsnya oke ya, nggak terlalu banyak, cuman bagus dan menarik buat saya. Ini instructionnya ya, ada 2. Ini lebih jelaskan lagi gimana cara attachnya, dan terutama ada efek itunya ya, seperti data-data komputer itu. Sekarang kita mau cek untuk artikulasi dari si Figma Oracle ini ya. Ini rambutnya bisa digerakin, dan untuk artikulasinya lumayan fleksibel dia. Ini bisa lihat pergerakannya bagus, tangannya bagus pergerakannya, kakinya juga bagus. Dan memang posenya ini ya, karena dia ada beberapa pose, ada juga yang pose tiduran sambil main keyboard PC, jadi memang fleksibelnya mesti ini untuk figurnya dia kalau memang mau pose seperti itu ya. Nah, ini untuk dia yang outfitnya ya, dia di ini ya, bisa diganti untuk masknya dia nih, mask personanya dia. Dan ini 2 faceplate-nya, yang satu cheeky ya, mirip tadi ya, agak cheeky, yang ini lagi wing, jadi bagus juga dua-duanya faceplate-nya. Dan ini extra parts tangan yang bisa diganti, pilihannya lumayan banyak, karena ada tangan dia pose dimana tangan kiri dia pegang laptop. Nah, ini laptopnya.
lumayan bagus sih untuk laptopnya, dan ada fitur-fitur ini ya, stiker-stikernya dia ya, jadi menurut saya bagus. Dan ini yang tadi saya bilang seperti efek data komputer, karena dia di Metaverse ini dia nggak support ya, dia walaupun karakter utama dan masuk Phantom Thieves, tapi dia lebih ke support, dia lebih seperti ngontrol pakai komputer gitu ya, jadi ada data-datanya seperti itu. Ini yang akan dipakai untuk nanti dipasang ke standnya buat yang datanya itu. Untuk standnya biasa ya, nggak ada beda sama Figma lainnya. Ini spare jointnya, dan ini kantong yang buat taruh partsnya. Nah sekarang kita mau bikin gabungan antara dua pose ini ya, karena saya akan pasang yang kayak datanya itu, dan saya akan bikin dia thumbs up sambil pegang laptop. Dan untuk ini bisa dilihat ya, ada seperti slotnya itu, tinggal dimasukin aja sampai klop. Nah seperti itu, nanti tinggal diatur dipasang ke bagian dari stand part yang kecil itu ya. Ini tinggal dimasukin aja sampai kalian merasa udah benar-benar rapi dan pas. Itu berarti udah oke. Nah, sekarang untuk dari futabanya kita mau ganti ya, ganti mukanya. Untuk kacamatanya ini dia nempel sama ininya, rambutnya dia ya, jadi nggak perlu ini. Tapi kalau yang tadi Nendoroid yang Futaba, kacamatanya dilepas ya, jadi nggak nempel sama faceplate. Nah kita mau ganti ya, untuk faceplate-nya kita mau ganti sama yang lagi wing. Nah ini salah satu dari tiga ini, mungkin ini favorit saya ya, karena memang bagus ininya, faceplate-nya, dia face expression-nya di sini. Nah kita tinggal ganti kedua tangannya aja. Dan untuk karena kita mau pasang laptop ya di tangan kiri ya, mungkin sebenarnya ada cara gampang, cuman walaupun nggak kelihatan di video ini, saya agak kesulitan pasangnya karena jatuh-jatuh mulu, jadi mesti lihat angle-nya yang pas gitu untuk pasang laptopnya. Tapi kalau memang udah ketemu angle-nya pas, nggak ini ya, nggak susah ya. Karena sekarang saya sering pakai foto, saya sering geser-geser juga nggak jatuh untuk laptopnya dia. Ini kita mau pasang standnya. Ya, nggak gitu susah untuk pasang standnya. Dan ini kebetulan ya, walaupun tadi ya saya mau unboxing si Figma Oracle-nya dulu karena sudah datang duluan, tapi saya kebetulan juga beli Nendoroid si Futaba Sakura, jadi saya pikir unboxing sekalian aja. Jadi videonya mungkin agak lama dibandingin video saya biasanya, jadi mohon dimaklumi. Nah ini saya mau ganti tangannya karena walaupun nggak kelihatan di sini saya cut, tapi sebenarnya saya udah coba pasang laptopnya dan pakai tangannya itu susah ya, mungkin memang bukan tangannya itu yang dipakai untuk biar laptopnya bisa bersandar dengan pas ya, kita perlu yang pakai yang ini. Nah sebelum pasang laptopnya, mungkin saya bisa sarankan jika kalian mau pakai efek ini seperti data ini, kalian pasang dulu, karena jika kalian angle-nya belum pas dan laptopnya jatuh-jatuh, mungkin lebih baik untuk efek ini dipasang dulu. Jadi kalian tinggal ngatur posisinya gimana, nanti terakhir tinggal dipasang laptopnya. Menurut saya lebih gampang seperti itu ya. Ya seperti ini. Sekarang datanya udah kepasang. Next kita akan pasang laptopnya di tangan dia. Ya seperti itu aja. Sudah jadi. Oke, sekarang kita langsung unboxing dan review ya. Untuk Nendoroid Futaba, menurut saya ini dari segi desain karakternya, kemiripan karakternya juga bagus, sculptingnya bagus, dan yang paling menurut saya bagus adalah partsnya banyak. Partsnya banyak dan kemungkinan posenya dia banyak sekali. Jadi buat saya ini Nendoroid Futaba ini bagus banget. Untuk Figma Oracle, walaupun propsnya nggak sebanyak Nendoroid Futaba, tapi karena artikulasi dan ada efek datanya ini,
dan juga faceplate saya menurut saya bagus. Menurut saya jika kalian fans of Persona dan fans of Futaba, Figma Oracle ini juga must buy ya, karena menurut saya bagus sekali. Oke, sampai sini aja unboxing dan review saya. Gimana menurut pendapat kalian? Apa kalian suka dengan dua figur ini? Please let me know in the comment. Nah, untuk unboxing berikutnya, saya akan unboxing RFXJ untuk Kasumi Yoshizawa dari Persona 5 Royal. Jika kalian belum pernah main, mungkin kalian nggak familiar dengan Kasumi ini. Tapi jika kalian sudah pernah main, pasti kalian tahu ya. Ditunggu ya. Please consider to like and subscribe. See you guys. Bye-bye.